teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Koki Jalanan akan mentutorialkan bagaimana caranya membuat cau ya, minuman cau atau cincau dari daun cau hijau seperti ini. Oke, nih kita lihat. Ini tadi sore Koki Jalanan ambil dari kebun ya teman-teman dan bunda-bunda. Sengaja nggak Koki Jalanan videoin karena durasi. Oke, yang pertama kali akan kita lakukan adalah ini kita rendam dulu pakai air panas ya teman-teman dan bunda-bunda. Karena daun cau itu ada dua jenis, yang satu agak yang ada duri-durinya, kalau yang ini yang kalau salah cara pembuatannya bisa wangur atau langu ya kata orang Jawanya ya. Nah ini udah kita siram pakai air panas, kita rendam untuk beberapa saat seperti ini. Jadi teman-teman dan bunda-bunda jangan salah, ini untuk menghilangkan bau wangur atau bau apa ya, kalau bahasa Indonesianya Koki Jalanan kurang ngerti, tapi kalau bahasa Jawanya dibilang wangur, jadi bau-bau gimana gitu, bau daun gitu ya. Nah ini setelah kita rendam baru kita pastikan semuanya daun kena basah dengan air panas ya teman-teman dan bunda-bunda. Ini bisa lihat sendiri masih ada asap-asapnya ya. Terbukti kalau Koki Jalanan siram dulu daun caunya pakai air panas tuh. Nah kelihatan ya teman-teman dan bunda-bunda. Oke, jadi teman-teman dan bunda-bunda sambil lihat video Koki Jalanan, sambil subscribe, like, komen, dan share supaya sedikit ilmu yang Koki Jalanan bagi atau share di video ini bermanfaat bagi orang banyak. Oke, yuk kita masuk tahap cara pencuciannya. Nih seperti ini ya. Nah ini kita buang dulu tadi air panasnya, kemudian kita cuci menggunakan air yang mengalir. Oke. Nah, ini di luar ruangan ya Koki Jalanan nyucinya. Jadi seperti ini cara mencucinya. Jangan diremas tapi cukup diusap-usap saja ya teman-teman dan bunda-bunda. Nah seperti yang Koki Jalanan contohkan seperti ini. Aduh banyak banget nyamuk ya di luar ruangan ya teman-teman dan bunda, harap maklum. Ini soalnya Koki Jalanan nyuci daun caunya ini di luar ruangan. Banyak banget nyamuknya. Koki Jalanan dikeroyok nih sama nyamuk nih, tapi nggak apa-apa, tetap fokus. Kita fokus dengan daun caunya nih. Di sini juga teman-teman dan bunda-bunda harus perhatikan ya. Perhatikan cara mencucinya, yaitu jangan diremas tapi cukup diusap-usap. Karena bagian peremasan nanti di akhir supaya hasilnya maksimal. Jadi ini kita usap-usap. Nah ini udah bersih. Tuh udah bersih ya, udah kita pastikan bersih. Kemudian langkah selanjutnya nanti baru kita remas. Jadi untuk cara pencuciannya jangan diremas tapi hanya cukup diusap-usap saja ya teman-teman dan bunda-bunda. Nah ini dia daun caunya yang sudah bersih. Ayo kita mulai proses selanjutnya, yaitu meremas. Jadi kita siapkan ini kurang lebih ya 20-25 helai lah ya daun cau. Nah ini kita siapkan pakai air, ini air galon ya teman-teman dan bunda-bunda, air mineral, air aqua. Teman-teman dan bunda-bunda boleh sediakan air matang juga boleh. Ini udah pastikan tangan Koki Jalanan juga sudah bersih, sudah cuci pakai sabun ya, aman, bebas, mudah-mudahan ya bebas dari kuman ya. Nah cara meremasnya seperti ini teman-teman dan bunda-bunda bisa lihat sendiri tuh. Kita remas pelan-pelan saja sampai benar-benar airnya berubah menjadi warna hijau dan seperti membeku kental gitu ya teman-teman, karena sudah bercampur antara remasan daun cincau dengan air. Jadi perlu bunda-bunda dan teman-teman ingat semuanya bahwasanya Koki Jalanan di sini pakai air matang atau air mineral ya teman-teman. Untuk ukurannya ini ada 25 lembar kurang lebih. Koki Jalanan pakai 700 mili air ya. Pakai 700 mili air. Nah ini kita remas-remas terus seperti ini sampai benar-benar zat di daun cau itu menyatu dengan airnya ya tuh.
ya, nggak usah sampai hancur-hancur banget lah, lemes lumayan tangan ya teman-teman dan bunda-bunda. Kalau sekiranya sudah cukup kental, kekentalannya kita bisa ukur sendiri tuh ya, sudah mulai kental. Ini karena daunnya belum hancur semua, jadi ya kita pelan-pelan kita lebur tuh, sudah mulai kental ya, jadi seperti agar-agar ya nanti teman-teman dan bunda-bunda. Kalau kita lihat airnya sudah seperti agar-agar, itu sudah cukup sih sebenarnya, tapi ini koki jalanan pengen hasil yang maksimal supaya lebih kental lagi, makanya sedikit koki jalanan hancurin lagi, remas-remas lagi daun caunya ya. Ya kalau di Jawa sih dominan ini dibilang daun cau, tapi nggak tahu di tempat teman-teman dan bunda-bunda daun apa namanya ya. Intinya ini kita bikin minuman, untuk bikin minuman es cincau atau es cau kata orang Jawanya. Nah tuh sudah cukup kental ya teman-teman, tuh seperti agar-agar. Nah teman-teman dan bunda-bunda bisa lihat sendiri, air yang tadi putih yang bersih sudah berubah menjadi warnanya hijau, hijau tua ya tuh, karena airnya ikut mengkamuflase mengkamuflase apa ya, nah, pokoknya intinya airnya ikut berubah seperti warna daun caunya tuh. Ini juga kekentalannya sudah cukup bagus. Sekarang waktunya ini kita pindahkan dulu tuh yang masih tersisa. Nggak halus banget sih koki jalanan juga, ngeremasnya tuh ya lumayan pegel tangan ya, cukuplah segini, ini udah jadi. Kita remes, kita pastikan remes sampai benar-benar kadar air yang di dalam daun itu habis, baru daunnya kita sisihkan, kita buang ya. Kita buang seperti ini pelan-pelan. Nanti setelah kita buang baru kita masuk proses penyaringan ya teman-teman dan bunda-bunda. Jangan lupa disaring, nanti kalau nggak disaring masih banyak daun-daunnya ya nggak bisa diminum juga kali ya, nggak enak, nyangkut-nyangkut ntar tenggorokan. Oke ya teman-teman, tuh lihat. Jadi untuk teman-teman diikutin terus step by stepnya, nonton video koki jalan ini jangan di skip ya teman-teman, supaya tidak gagal paham. Jadi nanti ada lebih dan kurangnya koki jalanan tidak disalahkan ya teman-teman dan bunda-bunda. Tuh seperti ini udah cukup, sudah tinggal daun-daun kecilnya nggak bisa diperas, baru kita menggunakan saringan. Ini kita pindahkan dulu nanti ya, kita pindahkan ke tempat lain karena ini nanti jadi tempat yang sudah kita saring tuh. Ini koki jalanan pindahkan ke mangkok. Nah yang air 700 ml tadi bisa jadi 2 mangkok seperti ini ya teman-teman, tuh bisa lihat. Nah ini pakai saringan teh juga bisa, terus saringan yang kawat juga bisa sih ya. Ini koki jalanan pakai saringan yang kawat, tapi yang kawat yang halus tuh, sambil diucak-ucak juga ya teman-teman dan bunda-bunda, diapain lah namanya ini ya, dikiniin lah itu tuh. Nah, dilihat aja ya teman-teman dan bunda-bunda, kita saring, kita bantu pakai tangan, kita ucak-ucak seperti ini tuh. Nah sampai semuanya kita saring menjadi lembut. Maksudnya jadi gumpalan-gumpalan air, sudah tidak ada daunnya lagi ya teman-teman dan bunda-bunda tuh. Oke, masuk tahap mangkok yang kedua, kita saring juga tuh, udah seperti kayak kayak agar-agar ya teman-teman dan bunda-bunda tuh. Teman-teman dan bunda-bunda bisa lihat sendiri sudah seperti agar-agar. Ini untuk daun cau proses pengentalannya lumayan cepat ya teman-teman dan bunda-bunda, tapi untuk pengentalan yang hasil maksimal nanti kita butuh proses lagi, yaitu kita masukkan ke dalam kulkas, tapi jangan masukin ke freezernya, kita cukup pakai pendinginnya aja. Nah jadi di bawah freezer kulkas itu kan yang paling atas ada freezer yang untuk, biasanya kalau kulkas keluarga itu di atasnya buat nyimpan daging atau buat es batu ya, tapi kita di bawahnya saja sudah cukup, yang biasa buat nyimpan sayuran. Oke, tuh lihat teman-teman dan bunda-bunda bisa lihat sendiri ya, tuh sudah mau selesai. Proses yang ini proses pemerasan yang proses kita ucak-ucak ya. Ini udah hampir selesai, tinggal nanti finishingnya kita pindahkan lagi ke Tupperware,
baru kita tutup rapat nanti ya, baru kita masukkan ke dalam kulkas untuk hasil yang maksimal. Sebenarnya sih nggak dimasukin kulkas nggak apa-apa, kita endapkan aja dulu. Misalnya bunda-bunda dan teman-teman nyaring sore, kita endapkan satu malaman, paginya juga sudah bisa dipakai kok tanpa harus masukkan kulkas. Mungkin bagi teman-teman yang belum ada kulkas di rumahnya ya. Nah seperti ini, koki jalanan pindahkan ke Tupperware. Ini jadinya pas banget, jadi penuh Tupperware ya tuh ya. Nah kebetulan saja ya, pas banget penuh seperti ini. Nah tuh hasilnya, coba teman-teman dan bunda-bunda bisa lihat hasilnya, sangat sangat memuaskan lah ya tuh. Kita tutup, nanti setelah kita tutup baru kita masukkan ke dalam kulkas bagi yang ada kulkas. Tapi kalau yang tidak ada kulkas atau lemari es, boleh kita endapkan aja ya, minimal 3-4 jam sebenarnya sudah cukup. Tapi untuk hasil maksimal kita bikin sore, paginya baru kita bisa gunakan atau kita konsumsi. Oke, tuh ya teman-teman dan bunda-bunda bisa lihat sendiri. Inilah hasilnya yang tadi kita siram air panas, terus kita cuci, terus kita kucek-kucek, kita remes-remes ya. Nah, ini kita endapkan sampai minimal 3-4 jam. Nah, tapi kalau ini koki jalanan mau hasil yang maksimal, koki jalanan akan masukkan ke dalam kulkas, simpan di lemari es. Ya kurang lebih 1 malaman lah biar hasilnya maksimal kalau untuk dijual ya teman-teman. Tapi kalau nggak untuk dijual ya 3-4 jam udah bisa dipakai lah, udah enak, udah bisa dikonsumsi. Bisa kita campur santan dengan gula merah atau gula pasir atau susu yang menurut selera teman-teman dan bunda-bunda lagi. Oke. Tuh hasilnya ya, bagus banget. Nah oke, untuk teman-teman dan bunda-bunda jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sambil nonton video koki jalanan. Nontonnya nggak di skip. Terima kasih yang sudah nonton nggak di skip. Oke. Nah inilah dia teman-teman hasilnya. Ini di sini koki jalanan sudah masukkan dalam kulkas, tuh hasilnya maksimal banget ya teman-teman dan bunda-bunda. Jadi udah sangat-sangat seperti agar-agar tuh. Nah di sini koki jalanan siapkan, ini ada santan, terus ada gula jawa juga, terus ada es batu. Itu gula jawanya sudah koki jalanan rebus terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini kita sediakan gelas, kemudian kita tahap pertama kita masukkan es dulu ke dalam gelas ya. Nah setelah kita masukkan es di dalam gelas, kemudian tahap kedua kita masukkan cau atau cincaunya. Kita potong-potong kecil-kecil menurut selera teman-teman dan bunda-bunda lah ya. Mau dipotong kecil-kecil atau potong gede-gede juga ya, cau aman lah. Maksudnya dalam kategori aman itu ya jadi lembek seperti agar-agar. Nah nggak usah digigit, tinggal lep aja ya. Nah ya secukupnya menurut selera teman-teman dan bunda-bunda juga lagi. Oke. Nah ini untuk koki jalanan contohkan saja, misalnya mau dijual per gelas atau mau dibungkus ya, kurang lebih seperti inilah cara presentasinya ya teman-teman dan bunda-bunda. Kita masukkan yang pertama itu es batu, kemudian cau, kemudian kita masukkan ini santan. Bunda-bunda dan teman-teman boleh pakai santan kara atau lebih enaknya lagi pakai santan yang parutan kelapa asli ya teman-teman. Nah ini udah koki jalanan masukkan santannya. Kemudian yang terakhir kita masukkan rebusan gula jawa. Untuk tutorial santan dan gula jawanya ya teman-teman dan bunda-bunda udah tahu semua lah ya, cara membuat santan, cara ngerebus gula jawanya kan tuh. Aduh lihatnya seger banget ya teman-teman dan bunda-bunda. Nah ini kalau teman-teman dan bunda-bunda lihatnya nggak di skip, pasti bisa buat es cau seperti koki jalanan. Oke. Tuh ya hasilnya sangat-sangat memuaskan dan aduh maknyes rasanya, seger banget, apalagi diminum di siang hari di terik panas matahari yang begitu panas, kita minum es cau atau es cincau. Oke lah ya, cukup sekian, terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan dari video ini. Salam dari saya koki jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.